Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا ليذيقهم لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang baik yang di Masjid Al-Hidayah maupun juga penonton Damai Indonesia TV One ya dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang ditimpa musibah, baik itu banjir, baik itu longsor, baik itu gempa bumi, baik itu gunung meletus, segala sesuatu yang memberatkan saudara-saudara kita, maka kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat ujian mereka semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Islam dan lingkungan hidup. Ya, ibu-ibu masih sehat Bu? Bapak-bapak masih sehat Pak? Alhamdulillah ya. Baik, jadi Islam dan lingkungan hidup. Kenapa kita membahas tentang itu? Karena sebagian besar yang terjadi pada hari ini itu tadi disampaikan oleh Qari, yaitu kata Allah, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, itu sebagiannya atau sebagian besarnya adalah akibat ulah tangan manusia. Ya. Terjadinya banjir. Kenapa banjir? Ya di hulunya ditebangin pohon-pohon dan sebagainya, ya. Daerah mungkin Cisarua, di daerah Puncak dan sebagainya, airnya melimpas ke Jakarta, mungkin ke Bekasi, kemana-mana begitu ya, ke Tangerang ya dan sebagainya. Ya kenapa? Karena mungkin di atasnya ditebang. Ya. Nanti pas musim kemarau nggak ada air sama sekali, gitu ya. Terjadi longsor karena itu juga. Nah hadirin wal hadirat, maka Islam mengajarkan kita. Ada satu ayat, Bapak sekalian, Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat ke-107, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa mukjizatnya ayat ini? Apa keajaibannya ayat ini? Kata Allah, "Wa ma arsalnaka," dan sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, ya, illa rahmatan, kecuali menjadi kasih sayang atau rahmat bagi al-alamin, bagi seluruh alam. Bapak Ibu sekalian, kenapa ayat itu gak menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linnasi ajma'in? Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh manusia, tidak. Atau linnasi wal jani ajma'in. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi kasih sayang bagi manusia dan jin, tidak. Tapi lil alamin, artinya apa? Linnasi walil janni, ya, walil hayawan, walil nabatat, walil jamadat, ya. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, ya, baik itu tumbuhan, baik itu benda mati, semuanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi menyayangi kepada seluruh alam. Ya, termasuk tadi hewan, termasuk tumbuhan, ya, termasuk benda mati, gunung, batu, ya, dan sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, mari kita lihat satu persatu ini tadi, ya, rahmat kepada seluruh alam, ya. Yang pertama kepada manusia, kata Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-30, kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada siapa? Kepada seluruh malaikat. Apa kata Allah?
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar akan menciptakan di atas bumi ini seorang khalifah. Jadi saya ingin nanya, kenapa dalam ayat itu tidak disebut inni ja'ilun fil ardi malikun atau amirun? Tidak. Allah katakan khalifah. Artinya apa? Kalau malikun kita jadi raja, bebas. Ya, mau ngerusak kek, mau memperbaiki kek, mau membangun kek, segala macam itu semua dipersilahkan. Kalau kita jadi raja, ya Bu. Ya Pak, amir itu pemimpin, bebas. Tapi kata Allah khalifah, khalifah itu artinya apa? Wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang sebenarnya adalah Allah subhanahu. Berarti khalifah itu harus sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sembarangan. Baik dalam urusan manusia, baik dalam urusan binatang dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Nanti kita lanjutkan pada segmen kedua, bagaimana Islam memperhatikan juga binatang, memperhatikan tumbuhan, bebatuan dan sebagainya. Demikian, kita tunggu segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Habib Amanah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Nusaku. Dan seperti biasa, seperti yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita, dan nanti juga akan Ustadz Azhari Nasution tampil selepas Habib Nabil Al-Musawa. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag lingkungan hidup. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan salah satu yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bagaimana manusia menjadi khalifah. Ya. Islam berbicara tentang manusia, dan manusia itu dikatakan manusia menjadi khalifahnya Allah. Artinya apa? Wakilnya Allah. Kalau ada satu misalnya perusahaan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada direktur utama, lalu ada direktur, kira-kira direkturnya harus nurut nggak sama direktur utama? Harus, ya, pemimpin yang paling tinggi, ya. Nanti ada komisaris, ya harus nurut dengan aturan komisaris. Nah, begitu juga kita di dunia, kita ini harus nurut dengan aturan Allah. Kalau nggak nurut, akibatnya apa? Ya terjadi kerusakan. Tadi dikatakan fil barri wal bahri, di daratan juga di lautan, rusak semua karena manusianya nggak mau nurut sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, tadi kita bicara manusia. Tadi saya katakan bahwa Rasul itu dijadikan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Ya, Beb, emang Islam bicara tentang binatang? Iya, Bapak Ibu sekalian. Mana buktinya, Beb? Buktinya dikatakan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada dua hadis sahih, dua-duanya riwayat Bukhari, yang menyatakan tentang bagaimana Islam dan manusia, kaum muslimin muslimah harus memperhatikan juga binatang. Ya. Satu hadis yang pertama bicara tentang seorang wanita tunasusila, pelacur, ya. Pelacur ini dikatakan sedang berada di tengah padang pasir, lalu kemudian dia kehausan. Akhirnya jalan-jalan, ibu-ibu sekalian, terus dia menemukan ada satu sumur. Kemudian dia masuk ke sumur itu dengan susah payah sampai ke bawah, terus dia minum. Akhirnya dia nggak jadi kehausan. Terus naik susah payah lagi. Sampai ke atas dia lihat ada anjing sedang kehausan, mau mati. Anjing bukan meninggal ya Bu. Mati, ya, mau mati itu anjing, ya. Wanita tuh lihat nggak tega, dia turun lagi dengan susah payah karena nggak ada gayung, nggak ada apa-apa, dia pakai sepatunya diisi air, terus digigit pakai mulutnya, terus dia naik berkali-kali, turun naik karena tumpah, sampai akhirnya sampai ke atas. Dengan air itu dia kasih minum anjing itu, akhirnya anjing itu selamat, nggak jadi mati. Kata Allah, diampuni dosa-dosanya.
sebagai seorang pelacur tadi, ya. Kenapa? Bukan karena anjingnya, tapi karena ada kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk itu udah mau mati, ya. Ketika ada rahmah di dalam hati kita, lalu kita berusaha untuk menyelamatkan, maka Allah pun ridho melihat wanita itu diampuni, akhirnya dapat hidayah, jadi wanita yang salehah. Ya, ini karena apa? Karena kasih sayang. Ya. Dalam hadis yang lain ada seorang ahli ibadah yang masuk neraka karena kucing, bukan karena kucingnya, tapi wanita itu disebutkan ahli ibadah, dia punya kucing, dia ikat kucingnya. Ya, dia ikat kucingnya, kemudian kucing itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, sampai di dalam hadis dikatakan nggak bisa makan, hatta kutu yang berjalan di atas tanah pun nggak bisa dia makan. Ya, akhirnya kelaparan kucing itu mati. Allah marah sama wanita ahli ibadah itu. Lalu kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka bukan karena kucingnya, tapi karena apa? Tidak ada rahmat terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kita disuruh nyembelih binatang saja, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Allah itu mewajibkan, kataba, bukan mensunahkan, bukan, mewajibkan untuk perfect dalam segala hal. Kalaupun kamu berperang bunuh orang, bunuhlah dengan perfect. Jangan disiksa, jangan cincang, ya. Jangan ledakan bom, ya. Di hotel misalnya orang non muslim diledakkan, itu nggak beres, itu namanya tidak perfect bunuh orang, ya. Bukan tempatnya lagi, bukan jihad namanya yang begitu, ya. Nah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalaupun kalian sedang menyembelih binatang sembelihan, lakukan dengan perfect, masya Allah, ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, diasah pisaunya sampai setajam mungkin, binatangnya jangan sampai dalam keadaan meronta. Bapak Ibu sekalian, ini kaedah 1400 tahun, belum ada yang namanya Greenpeace. Ya. Belum ada yang namanya WWF. Islam sudah bilang, kamu orang mau nyembeli binatang pun harus dengan perfect. Ya. Tadi kucing, walaupun kalian ahli ibadah, kamu nyiksa binatang itu, akibatnya kamu masuk neraka. Anjing tadi malah diampuni. Itu rahmatnya Islam kepada binatang 1400 tahun yang lalu, ya. Kemudian rahmatnya Islam terhadap tumbuhan. Bib, emang Islam ngurusin tumbuhan? Iya, ya. Ada satu hadis, karena banyak ini, ya, saya sampaikan salah satunya saja, ya. Salah satunya saja, Al-Imam Badaruddin Al-Aini di dalam kitabnya Umdah Al-Qari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu kitab paling tebal tentang syarah Sahih Bukhari, ya, dikarang oleh Imam Badaruddin Al-Aini. Di situ ada satu hadis, ya, dari riwayat Bukhari, dari Adabul Mufrad, juga dari Imam Ahmad, dan hadis sahih. Dikatakan inqamatis sa'ah, kalau kiamat itu sudah di depan mata, wa biyadi ahadikum fasilah, di tanganmu ada biji kurma, ya, walam yughrisha falyughrisha wa ala dzalika ajr, ya. Dan kamu belum menanam biji kurma itu, tanam dan kamu dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, kalau besok mau kiamat, apa yang kita lakukan? Nanam kurma. Ya, emang kurma berapa lama tumbuhnya, Bu? Tahunan. Tapi begitu Islam menghargai tumbuhan, kamu nanam, besok mau kiamat kamu dapat pahala. Kita mungkin mikir kita mau sholat aja deh, mau ngaji aja deh, nggak keluar masjid, gitu kan. Tapi kata Allah, setiap petani yang menanam tanamannya dikasih pahala, karena kita juga menyayangi tumbuhan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur pada saat ini kita kembali diingatkan sekaligus dinasehati oleh guru kita bahwa sesungguhnya kita di muka bumi ini hanya diberikan hak guna pakai saja, bukan milik kita sepenuhnya. Dan adapun menggunakannya, kita masih harus taat terhadap aturan-aturan. Itulah yang disebut dengan dinullah. Tetapi sayang sekali, sebagian manusia merasa bahwa ketika di muka bumi ini adalah miliknya, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Azhari Nasution akan mendalami untuk berbagi ilmu kepada kita bagaimanakah mentadabur ayat-ayat yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Islam dan lingkungan hidup. Dalam segmentasi berikut ini, Ustadz Azhari akan berbagi kepada kita berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh makhluk yang disebut dengan manusia. Hanya manusia yang mampu melakukan kerusakan. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunaini wath thaqalain wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi' manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Habib Nabil Al-Musawwah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesia Ku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ini tema kita, Masya Allah, ya baru saja Jabodetabek diguyur hujan tadi malam yang cukup awet. Beberapa lokasi mengalami banjir. Kita doakan mudah-mudahan segera ada solusinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik tema kita ini. Jarang sekali program religi itu membawa tema tentang isu-isu ekologis atau lingkungan ya. Saya kira ini tema bagus. Kita kenal ada yang disebut dengan ad-daruriyah al-khams. Itu 5 hal yang harus kita lindungi dalam hidup ini. Ada hifzuddin, ada hifzun nafas. Kita harus melindungi akidah, agama, lalu jiwa kita, akal kita, lalu keturunan kita, harta kita. Ya 5 hal yang sangat primer yang harus kita lindungi. Tetapi para cendekiawan muslim hari ini berdiskusi, ada yang juga sama penting yang harus kita lindungi. Ya, di samping kita menjaga agama, kita menjaga jiwa, menjaga harta, keturunan, ada juga yang penting, hifzul bi'ah, menjaga lingkungan, Pak. Betul? Bayangkan kalau lingkungan kita ini tidak nyaman, ya macam-macam, itu bisa mengancam jiwa tidak? Orang misalnya satu tempat longsor, ya banjir, bencana alam dan lain-lain bisa mengancam jiwa? Bisa. Bisa mengancam keturunan? Bisa. Bisa mengancam harta? Bisa. Saya belum lama Bapak Ibu lihat ada video viral di Instagram saya, rumah baru dibangun. Gede sekali, mewah, longsor. Bayangkan itu. Kalau alam ini rusak, jiwa bisa hilang, rumah yang mewah tadi harta bisa habis, kalau lingkungan tidak dijaga dengan baik. Karena itu kata para ulama, hifzul bi'ah ini juga hal yang primer. Yang harus kita jaga baik-baik, yang harus kita lindungi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memberikan isyarat ya. Ada beberapa contoh antagonis kelompok satu kaum yang tidak bisa menjaga baik lingkungan yang sudah diamanahkan Allah. Itu dalam suratil Fajr. Allah misalnya menginformasikan kepada kita, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, lalu kemudian wa thamud alladzina jabu as-sakhrana bil wad. Lalu kemudian wa fir'auna dzil autad. Ada 3 tokoh komplotan antagonis ya yang dikecam oleh Al-Qur'an, yang padahal mereka ini sebelum dikecam oleh Allah dalam ayat lanjutannya fasabba alaihim sautu azab itu, mereka dipuji sama Allah. Ada kaum Ad. Kaum Ad ini luar biasa canggihnya. Kaum yang superior di zamannya. Ya, kaum yang adikuasa. Bahkan kata Al-Quran, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini kaum Ad ini ya, dia mempunyai negara superpower yang negara lain gak bisa nyontohin yang dia kreasikan, yang dia buat. Canggih. Kaum Ad. Ada kaum Thamud. Kaum Thamud ini juga tidak kalah canggih dari kaum Ad. Kaum Thamud ini
dikaruniai sumber daya alam yang hebat, di samping sumber daya alam yang hebat, kaum Tsamud ini punya kemampuan teknologi ya menghancurkan gunung cadas pada masanya, sehingga dibuatlah bangunan-bangunan yang megah dari hasil gunung itu dikikis, diukir sedemikian rupa. Tsamud. Belum lagi Fir'aun, Dzil Autad. Dia punya tugu-tugu seperti piramid, ya, lalu kemudian Sphinx dan lain-lain sebagainya, itu hasil dari kreasi teknologinya Fir'aun. Tetapi mereka-mereka ini membangun peradaban-peradaban di zamannya itu tanpa mengindahkan kewajiban mereka terhadap alam sekitar. Apa kata Al-Quran? Mereka banyak berbuat kerusakan. Al-fasad. Al-fasad ini berarti kan sesuatu yang buruk. Mereka berbuat kerusakan. Lawannya adalah as-salah. Ya, itu yang ditakuti oleh malaikat yang dijelaskan oleh guru kita tadi. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berbuat kerusakan dan lain-lain. Ini contoh. Jangan sampai contoh ini ya kita copy paste. Ya, kita sudah diajarkan oleh Al-Qur'an, ada contoh satu kaum yang adikuasa, punya teknologi yang canggih membangun peradabannya, mercusuar, tapi kemudian fasabba alaihim sautu azab, mereka dihardik dengan ancaman, musibah dan azab dari Allah karena mereka tidak amanah mengelola alam ini. Kebijakan-kebijakan mereka ya mereka sewenang-wenang ketika kemudian membangun alam dan peradaban ini. Kita belajarlah dari 3 kelompok ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhasil Islam memberikan pesan moral kepada kita untuk menjaga lingkungan. Nanti di segmen berikutnya saya akan bahas bagaimana pendapat dari para intelektual muslim. Salah satunya Ikhwanus Sofa, ini kelompok elit filosof muslim di abad 8 atau abad 10 Masehi, berbicara tentang bagaimana hubungan antara kita dengan alam semesta ini yang harus kita jaga. Setelah ini, Mas Agung silakan. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tema kita. Anda masih punya waktu untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag lingkungan hidup. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Majelis Damai Indonesia TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ada 3 istilah ukhuwah yang populer kita kenal. Ada ukhuwah Islamiyah, betul Bu? Saudara seiman, betul. Ada ukhuwah wataniyah, saudara setanah air. Ada lagi ukhuwah basyariyah, saudara sekemanusiaan. Ada satu lagi sebenarnya yang kita sering lupa ini. Ini dalam konteks tema kita hari ini, ukhuwah khalqiyah, saudara sekemakhlukan, sesama makhluk Allah. Kita dengan alam raya ini saudara enggak Bu? Saya nanyanya kemana nih? Bu, ya ini. Kita sama alam ini saudara enggak Bu? Bapak-bapak, kita sama sungai, laut, binatang, ikan yang ada di dalamnya saudara enggak? Saudara, sekemakhlukan. Bahkan ya ada makhluk yang dari alam bukan alam materi seperti kita, itu juga saudara kita. Itu juga saudara kita. Nah, itu jadi saudara sekemakhlukan. Karena itu ya ada kelompok elit filosof muslim abad 8 atau 10 Masehi, Ikhwanus Sofa dalam Ar-Rasail itu dia katakan kita ini dengan alam ini, hubungan kita ini ya saudara ya.
Manusia itu kata Ikhwanus Shafa, manusia itu adalah al-alam as-saghir, alam yang kecil. Alam ini adalah al-insan al-kabir, manusia yang besar. Sebagaimana kita bernafas, bergerak, beraktivitas, alam raya ini beraktivitas enggak kira-kira? Berotasi tidak? Bergerak tidak? Dia sama seperti kita dan dia punya hak untuk dijaga. Lah kita ini juga bagian dari alam ini karena kita ada di sini, kita hidup di sini, bahkan mohon maaf, materi sperma kita yang menjadi bahan baku ciptaan kita juga salah satunya dihasilkan dari alam ini, saripati tanah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita jaga alam ini. Nah, permasalahannya begini ya, kita orang Indonesia mayoritas muslim, ini soal kebersihan saya kira tidak memandang agama ya, ini amanah buat kita semua sebagai manusia yang berdiam di alam raya ini. Nah, ini sesama kita saja, umat Islam ya. Itu ada satu ayat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan semua ini untuk siapa Bu? Untuk kita manusia. Nah, ayat-ayat semacam ini seringkali disalah tafsirkan ya. Sering sekali kita memaknainya antroposentrik sekali. Sehingga alam ini buat manusia, karena itu manusia berhak mengeksploitasi alam ini sebanyak-banyaknya. Saya kira huwallazi khalaqalakum di sana, ya huruf lam itu bukan saja bermakna lil intifa, sehingga alam ini harus dieksploitasi, tidak hanya itu, tapi juga lil i'tibar. Alam ini harus dinalari, yang penalaran itu berujung pada bahwa ada yang kuasa menciptakan alam ini dan kita harus bersahabat dengan alam ini, dan setiap alam yang kita pandang harus menghantarkan kepada kita lebih meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil i'tibar. Selama ini hanya berhenti pada lil intifa. Alam ini harus dimanfaati, ya lalu dihabisi materinya kalau bisa. Sehingga muncul manusia-manusia yang materialis dan bahasa kasarnya itu rakus, tamak. Saya ingin kutip perkataan Gandhi ya, apa dia katakan, dunia yang luas ini cukup untuk menampung semua manusia. Tapi dia tidak cukup menampung satu manusia yang rakus. Semua manusia cukup ditampung oleh bumi dengan sumber daya alamnya, tapi tidak cukup menampung satu manusia tapi yang rakus. Oh, ini habis dikeruk tanpa kemudian memikirkan kemaslahatan alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali pesan moral dari Islam agar umatnya menjaga alam. Saya ingin kasih kisah, ada salah seorang sahabiyah pada masa Nabi namanya Ummu Mahjan. Ini seorang marbot kalau bahasa kita, orang yang suka bersihin masjid. Bagi sebagian orang aktivitas semacam ini atau pekerjaan semacam ini dianggap sebelah mata ya. Tetapi Nabi sendiri mengatakan Ummu Mahjan ini sudah tua, boleh jadi dia akan wafat sebentar lagi, dan jangan kuburkan Ummu Mahjan kecuali aku yang menyolatinya. Ternyata Ummu Mahjan Bapak Ibu sakit lalu wafat di malam hari. Para sahabat tidak memberitahu bahwa Ummu Mahjan sakit. Nabi sholat jamaah berkali-kali kok nggak ketemu sama Ummu Mahjan. Sahabiah yang aktivitasnya sebagai marbot ini. Kata Nabi, mana Ummu Mahjan yang setiap harinya membersihkan Masjid Nabawi? Sudah wafat ya Rasul. Wah, Masya Allah. Rasul sangat kecewa, kenapa tidak memberitahu saya? Saya ingin menyolatkannya. Kalau begitu antar saya ke kuburannya, dan Nabi mendoakan Ummu Mahjan. Beginilah cara Nabi mengapresiasi orang yang cinta dengan lingkungan itu. Apalagi sebagai umat Islam kita tahu kalau kita belajar fikih, mesti bab pertama itu apa Bu? Pak? Toharoh. Bukan bab jihad ya. Ya bab toharoh dulu. Ya, jadi jangan buru-buru ke bab jihad kalau bab toharohnya belum selesai. Ini sudah mau ngobrolin bab jihad tapi bab toharohnya belum hatam. Iya, nah ini problem buat kita, ya paradoks. Di satu sisi kita bicara bab toharoh, kebersihan dan lain-lain.
Tapi di saat yang sama mohon maaf ya. Kadang-kadang ya ciri kalau masjid sudah dekat itu kalau sudah mulai-mulai bau pesing. Nah ini jangan sampai. Justru ini paradoks. Kita belajar bab toharoh, kita mengadakan taklim, ya mohon maaf sekali. Kalau bisa WC masjid kita ya lebih harum daripada ruang tamu rumah kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, itu saya kira contoh kecil yang bisa kita lakukan dimulai dari masjid kita, pesantren kita, sekolah-sekolah umat Islam dan lain-lain. Nanti kita akan berangkat pada skup yang lebih besar. Saya kira itu Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan melengkapi tema tentang pengajian kita dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan Islam dan lingkungan hidup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan alhamdulillah kita telah sampai di segmentasi yang kelima untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini apa yang nanti insya Allah akan ditambahkan oleh guru kita akan melengkapi pemahaman kita bahwa kita sangat bertanggung jawab dalam pelestarian alam. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Ibu Uut secara virtual yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan dengan saya Uut. Saya ingin bertanya, salah satu bentuk interaksi manusia dengan alam adalah menggunakannya untuk kepentingan manusia. Lantas, bagaimana hukumnya dengan menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai bagian dari kepentingan manusia untuk bahan obat-obatan? Apakah itu termasuk bagian dari merusak alam? Karena banyak beberapa bahannya itu juga diambil dari hutan. Nah, untuk itu saya mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Habib, sangat bagus pertanyaannya. Silakan Habib. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbak yang bertanya dan juga seluruh kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, ya bagaimana kita melakukan atau mengambil mungkin herbal, ya obat-obatan dan sebagainya yang kita ambil itu harus dari alam. Nggak bisa kita ambil, kita bikin sendiri, lalu kemudian kita ekstrak, kita produksi, lalu kemudian baru kemudian dijual atau dimanfaatkan. Apakah itu termasuk merusak alam? Tadi ada dua ayat yang kita bahas. Ya, yang pertama yang dibaca oleh Qori, kata Allah, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Sudah nyata kerusakan di daratan, di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Artinya apa? Yang dilarang sama Allah itu adalah segala sesuatu perbuatan yang merusak. Baik itu merusak manusia, tadi Kiai Azhari sudah menyampaikan, ya ada apa namanya, dari sejak hifdzuddin, ya kemudian juga hifdzul aql, ya kemudian seterusnya menjaga agama, menjaga dan seluruhnya sampai menjaga manusia, menjaga kemudian harta yang terakhir, kemudian juga termasuk menjaga alam. Jangan sampai merusak itu, ya. Sementara ayat yang lain tadi dibacakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah ditundukkan segala apa yang di langit dan di bumi. Artinya apa? Kita melakukan eksploitasi silahkan. Baik itu eksploitasi terhadap tumbuhan, terhadap binatang, terhadap mungkin batu-batuan dan sebagainya dengan tambang, dengan apa. Tapi jangan sampai merusak alam. Ya, jadi orang nambang batu bara boleh silahkan, tapi setelah ditambang itu diperbaiki lahannya, ditanami lagi, jangan sampai dibiarkan. Akibatnya banjir di Kalimantan, ya, juga di tempat-tempat yang lain. Jadi kepada Mbak yang bertanya tadi, boleh kita ditundukkan seluruh alam semesta ini untuk manusia sepanjang tidak merusak alam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Azhari, dalam sejarah hidup manusia banyak diwarnai dengan hadirnya wabah yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Apakah ini faktor alamiah atau karena manusia? Sedangkan pada masa-masa lampau tidak terlalu banyak rekayasa teknologi yang menyebabkan banyak kerusakan alam.
Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini berat pertanyaannya ya. Emang kalau Mas Agung yang nanya berat-berat ya. Iya, wabah itu ya apakah wabah itu karena human error, mentalitas manusianya yang rusak, ya atau ini hanya gejala alam saja, ya. Saya kira dua-duanya memungkinkan ya, dua-duanya memungkinkan. Bisa dari alam, tetapi juga bisa human error. Tetapi alam itu memberi dampak yang tidak baik kepada manusia, ya boleh jadi karena memang manusianya yang tidak memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Ada ayat yang cukup jelas yang sudah dibaca oleh Habib tadi ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia, human error. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di lingkungan kita, di alam raya ini, banjirkah dia, apa saja bencana-bencana alam, kita menjawab dengan standar ganda. Di satu sisi kita mengatakan alam ini untuk kita, tapi ketika alam ya bersabda dengan sabda yang enggak menyenangkan kita tadi, bencana-bencana itu kita bilang ini takdir Tuhan. Nah, ini kan saya kira jawaban yang tidak bijak. Ya boleh jadi kesalahan kita. Boleh jadi kesalahan kita mengelola, tidak bersahabat dengan alam, sehingga alam pun memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Betapapun demikian, mudah-mudahan wabah yang kita alami ini, karena kita masih di masa-masa pandemi ini, mudah-mudahan cepat selesai. Satu lagi barangkali Mas Agung, terkait konteks judul kita pakai masker untuk menyehatkan tubuh kita. Lah sampah maskernya ini buang pada tempatnya. Jangan sampai kita sehat, tidak terdampak COVID karena pakai masker, tetapi masker ini dibuang kemana-mana, menumpuk dan lain-lain. Ini juga menyesakkan alam lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Agung. Baik, terima kasih kembali ke Habib. Mohon dijelaskan kembali Habibana, makna memakmurkan bumi seperti apa penjelasannya, sementara di setiap pembangunan pasti memiliki resiko kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita memakmurkan bumi ya sementara segala sesuatu yang kita ambil itu bisa berdampak kepada kerusakan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna, ya sangat menyeluruh sampai segala hal diperhatikan oleh Islam. Tadi saya berikan satu contoh bahkan sampai soal terhadap binatang pun, nyembelihnya pun kita diatur sama Allah supaya jangan menyakiti binatang itu. Nah kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan tentang misalnya bahkan sampai batu-batuan, gunung-gunung itu disebutkan dalam Quran dan bagaimana kita berinteraksi sampai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas gunung Uhud bersama dua orang sahabatnya. Lalu kemudian enggak lama kemudian beliau menyampaikan, ini hadisnya sahih ya. Kata beliau, gunung Uhud ini menyampaikan kepada kita semua yang bertiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Gunung ini menyampaikan kepada kita bertiga bahwa dia mencintai kita. Ya, artinya apa? Bagaimana kita lihat Rasul SAW terhadap alam itu sangat sayang, sangat menjaga. Ya, nah maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Tadi dikatakan gimana kita ya kalau kita misalnya membuat pabrik itu ada istilahnya amdal dan andal. Ya, bagaimana caranya supaya pabrik, supaya rumah, supaya gedung yang kita bikin itu tidak sampai merusak, ya dipatuhi itu. Ya, kalau kita misalnya ngambil dari hutan misalnya, itu juga ada aturannya. Kalau misalnya kita ngambil pohon sekian banyak, maka kita harus menanam sekian banyak, sehingga supaya jangan sampai terjadi kerusakan. Jangan sampai yang di puncak di Cisarua itu ditebangin semua, dibikin villa, restoran dan sebagainya. Akhirnya turun ke Jakarta, turun ke Bogor, turun ke Depok, banjir semua. Lalu kemudian orang bilang, wah ini tadi kata Ustadz Azhari, ini takdir Allah, katanya begini, kamu yang merusak di atas itu. Jadi tanami,
gitu ya. Kalau kita tadi ngambil dari lautan misalnya segala macam terumbu karang dan sebagainya, itu kemudian kita tanam lagi yang baru. Dengan cara seperti itu maka kita tidak merusak. Kita ngambil seperlunya, tidak berlebihan, tidak kemudian juga kita merusak. Tapi kita kembalikan dengan baik. Insya Allah dengan cara seperti itu Ustaz Agung, kita tidak akan merusak alam. Dan kalau itu diinikan kepada setiap kaum muslimin, maka insya Allah kita akan lihat dampaknya luar biasa. Tadi Ustaz Azhari sampaikan contoh kecil WC aja gitu ya. Di masjid ini bersih nggak gitu kan. Nanti dari WC terus ke rumahnya, ke masjidnya, ke halamannya, baru kemudian ke gunung-gunung dan juga ke hutan-hutan. Demikian Ustaz Agung. Mungkin bisa ditambahkan lantas bagaimana kaitannya dengan tabiat bumi itu sendiri sebelum kehadiran manusia, bahwa bumi itu memang memiliki tabiat. Ketika berputar dia akan terjadi gempa dan sebagainya, itu adalah memang tabiatnya bumi. Lantas kita kaitkan dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, Beb. Baik, ya ini pertanyaan bagus ya Ustaz Agung, bahwa bagaimana kaitannya dengan dunia ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu di dalam ayat-ayatnya bahkan sampai bicara tentang alam semesta, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam salah satu ayatnya dikatakan an-najmu ats-tsaqib, ya, bintang yang cahayanya membakar. Zaman dulu orang nggak tahu bintang itu adalah sumber panas. Baru setelah abad 19 orang kemudian mengetahui matahari itu panasnya 6.000 derajat. Ada bintang-bintang yang sampai puluhan ribu derajat. Tapi Allah sudah nyebutkan dalam Quran an-najmu ats-tsaqib, ya, bintang yang cahayanya membakar. Dalam ayat yang lain dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala naik ke langit wa hiya dukhanun. Ketika itu langit itu masih menjadi kabut. Ternyata ilmu pengetahuan modern menyatakan dengan benar bahwa asal dari alam semesta itu nebula. Nebula itu kabut. Persis seperti apa yang disebutkan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita memahami kenapa ulama-ulama dulu itu mereka menemukan aljabar, matematika kalau sekarang itu. Menemukan kimia, alkemi ya dulu. Mereka yang menemukan karena mereka betul-betul memahami. Nah, lalu kaitan dengan apa yang tadi Ustadz Agung tanyakan, lalu bagaimana antara misalnya teori alam semesta dengan takdirnya Allah. Kalau kita benar di dalam memahami alam semesta ini, maka antara teori geologi, vulkanologi, kemudian klimatologi itu akan nyambung dengan ajaran Islam. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Habibana. Kembali ke Ustadz Azhari. Pertanyaan tentang masa depan. Apakah kelak alam tumbuhan dan hewan akan menuntut manusia atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah alam ini akan menuntut perilaku manusia? Yang punya alam ini akan menuntut kita, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita diamanahi sebagai khalifah ini sudah mengelola alam ini dengan baik atau tidak? Nanti yang ditanya, ya, yang ditanya nanti Bapak Ibu, apakah bumi ini bulat atau datar? Bukan itu pertanyaan malaikat nanti. Lah, karena di masyarakat ini ada dua mazhab tentang bumi. Iya, perdebatannya retoris sekali. Kamu mana, penganut datar atau bulat? Wah, ini enggak penting ini. Tidak menghancurkan rukun iman. Mau jawab bulat, segitiga, petak juga enggak apa-apa. Iya, itu memang ya itu sependek yang saya tahu. Bulat bentuknya tapi fungsinya datar. Jadi dua-duanya benar, udah gitu aja. Wal arda ba'da dzalika dahaha, itu kata Dokturah Nadiyah Tayyarah, saintis muslim asal Mesir. Dahiyah itu seperti burung onta dia bilang. Tapi alam naj'alil arda mihada itu fungsinya datar tapi bentuknya seperti bulat oval burung onta. Jadi bukan itu yang ditanya nanti. Tapi sudahkah kita mengelola alam ini, ya? Lalu kemudian sampai kata Nabi SAW, selagi kita bisa menanam hal yang manfaat dan besok kiamat, meski besok kiamat tapi kita masih punya kesempatan untuk menanamlah. Artinya peliharalah bumi ini. Banyak sekali teguran-teguran moral dari Nabi SAW untuk mengelola dan menjaga alam ini. Bahkan jika kita menanam satu pohon, berbuah, buah itu dimakan oleh makhluk Allah, burung dan lain-lain, itu sedekah buat yang menanamnya. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, perdebatan nanti, ya, pertanyaan dikubur, malaikat tidak akan bertanya
engkau pengadut mazhab datar atau bulat. Tidak. Tidak itu. Tapi apakah kita ini bersahabat dengan alam, buang sampah sembarangan atau tidak? Itu ditanya nanti itu. Kalau kita zalim kepada alam, nanti akan dihisap nanti. Ya saya kira itu refleksi buat kita semua barangkali ya itu Mas Agung. Habibana, mungkin yang terakhir secara singkat. Apakah tugas memakmurkan bumi juga dibebankan kepada golongan makhluk jin? Oh iya, iya baik. Subhanallah. Tadi ngobrol dengan Ustadz Azhari, ini yang nanya nih doktor, profesor. Jadi pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Jadi apakah tugas-tugas seperti tadi memakmurkan bumi juga diberikan kepada makhluk Allah yang namanya golongan jin. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ya bagaimana pendapat para ulama tentang yang disebut dengan taklif ya. Taklif itu artinya sesuatu ya atau makhluk-makhluk yang kena beban syariah. Baik beban syariah itu sholat, baik beban syariah itu puasa, baik beban syariat itu zakat, haji dan sebagainya. Maka ada dua golongan makhluk Allah yang menerima taklif. Ya, yaitu yang pertama manusia, yang kedua adalah jin, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebagaimana manusia dimintai pertanggungjan jawab terkait dengan apa yang sudah dia lakukan, maka makhluk Allah yang disebut jin ini juga diminta pertanggungjan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita baca di dalam surah Al-Jin, ya surah ke-72 ya di dalam Quran dikatakan minnal muslimun wa minna al-qasitun. Di antara kami kata golongan jin itu ada yang Islam. Artinya Islam itu dia tunduk sama aturannya Allah Subhanahu wa taala dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai seterusnya sampai kemudian kiamat nanti. Tapi ada juga yang qasid. Qasid di sini artinya dia tidak mau mengikuti aturan Allah, maka dia kemudian bukan hanya tidak beriman kepada Allah tapi juga dia merusak. Di antara bentuk kerusakannya adalah ngajak manusia untuk kafir kepada Allah ya, dengan sesajen, dengan segala macam. Akhirnya kemudian manusia itu malah nyembah jin, itu bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang namanya makhluk Allah yang disebut jin ini juga kena taklif, kena beban. Kalau dia merusak, dia juga kena dosanya, sama seperti kita. Beda dengan binatang, Ustaz Agung ya. Kalau binatang itu enggak kena taklif. Dia bunuh, dia nanduk, misalnya ada bapak ditanduk sama kerbau mati, dia enggak kena taklif ya. Nanti di akhirat enggak ditanya kenapa kamu nanduk bapak itu sampai meninggal gitu ya. Enggak seperti itu. Tumbuhan juga demikian. Jadi itu manusia dan jin semuanya kena ditanya nanti sama Allah tentang kerusakan yang dia lakukan. Terima kasih Habibana Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan berbagi ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang telah diberikan tadi memberikan penyadaran bagi kita bahwa kita hidup di muka bumi. Bumi adalah makhluk Allah. Tingkatkan kelestarian bumi dengan mencintai bumi. Karena apa yang kita lakukan akan memunculkan gerak bumi. Itulah yang disebut dengan bencana. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan untuk hidup di muka bumi ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 21 Februari kami akan menghadirkan Syekh Muhammad Jaber, Syekh Husein Jaber dan Syekh Anas Jaber dengan kemuliaan Ahlul Quran. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan makanan untuk akal kita, mari kita beri makan hati kita.
Dengan kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita, bukan menundukkan kepala tapi menundukkan hati. Ya, dengan hati kita tunduk kepada Allah, maka mudah-mudahan doa kita akan khusyuk kepada Allah dan dikabulkan mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami, jangan Engkau hukum kami hanya karena kami khilaf atau salah. Ya Allah, ada di antara kami hamba-hamba yang tahan dengan cobaan-Mu. Mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Dengan segala cobaan yang menimpa kami, baik itu dengan bencana alam, dengan kesusahan ekonomi dan sebagainya, keluarga kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan cobaan itu ya Allah. Angkat derajat kami dengan cobaan itu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami menjadi orang yang terpuruk karena cobaan dan kemudian kami menjadi putus asa ya Allah. Allahumma Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban yang berat sebagaimana Engkau berikan kepada umat sebelum kami. Di antara umat ini ya Allah, umat kami yang ditimpa cobaan ini banyak orang-orang yang lemah ya Allah. Mereka enggak sanggup diberikan cobaan ini ya Allah. Lepaskan mereka dari cobaan itu ya Allah. Berikan cobaan yang mereka sanggup untuk menimpanya ya Allah. Berikan kepada mereka keteguhan hati ya Allah. Berikan kepada mereka istiqomah, kesabaran ya Allah. Dan angkat cobaan itu dari mereka ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau berikan cobaan kecuali yang hanya yang mampu kami tanggung cobaan ini ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah, dan sayangi kami ya Allah. Wansurna 'alal qaubil kafirin, dan tolong kami menghadapi orang-orang yang jauh daripada agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.